Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah Ustaz, kita masih dianugerahi kesempatan dan kesehatan. Dan juga tentunya kita bersyukur masih bersama-sama dengan para sahabat ini yang hebat dan luar biasa. Masih menyempatkan untuk tetap hadir dalam kegiatan podcast Majelis Madani. Di studio luar biasa, rame di keluar, motor, parkir. Ini podcast scale up untuk meningkatkan skala kita kan itu. Podcast scale up-nya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan orang tua kita, guru kita, Ustadz Dudi Mutakin. Orang tua kita. Yang dituakan atau iya. Jadi ketua lah. Jadi ketuanya. Tenganggean saja. Ketuaan. Oke, di kesempatan hari ini, Ustadz, kita masih banyak melihat keadaan-keadaan situasi kehidupan yang masih jadi pemicu masalah-masalah kehidupan. Tapi mungkin kita buat lebih, kita persempit lagi, kita kerucut lagi, karena mungkin di sini ada usia anak-anak, ada remaja, ada menjelang tua itu. Nah, kalau dia nyebut tua, menjelang tua. Aduh. Nah, kemarin kita pernah bahas tentang persiapan atau dilahirkannya itu dari masa anak-anak, lalu bicara tentang masa remaja. Nah, sekarang kita menghubungkan kaitannya dengan surat Al-Imran ayat 200, ayat terakhir di surat tersebut, dengan generasi misalnya menjelang tua gitu. Di apa yang harus kita persiapkan di masa menjelang tua itu gitu. Nah, kami butuh pandangan buat semua nih. Dan nanti beberapa pertanyaan boleh disampaikan sama teman-teman semua, sahabat semua di studio. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita. Mangga Ustaz. Kalau tidak salah ayat terakhir di Ali Imran itu ada kalimat perintah, sobiru warobitu ya. Bersabarlah dan semakin bersabar. Masya Allah. Sebetulnya masa tua itu baik-baik saja. Kalau kita menjalankan masa muda kita untuk berbekal. Jadi nggak ada masalah sebetulnya dengan masa tua. Kita sudah berlatih dengan beragam masalah di masa muda. Tentu kita akan menjadi bijaksana pada saat tua. Kita berlatih untuk lapar, menghadapi banyak hal. Bahkan kalau saya lihat dalam sirah Nabawiyah, prinsip daripada Rasulullah menikah dengan beberapa istri, itu Masya Allah, bukan urusan politik dan bukan urusan ekonomi. Tapi urusan bagaimana Rasulullah menghandle wanita dari berbagai karakter. Itu luar biasa. Ternyata sampai hari ini urusan perbedaan karakter perempuan ini luar biasa. Karena itu, wahai perempuan, jangan kau jajah kami. Nah, hubungan anak. Artinya kita harus paham gitu. Kalau punya istri yang ini, harus begini. Kalau yang ini begini. Punya istri orang Cianjur beda dengan orang Subang. Kan itu ya. Itu karakter itu tuh harus difahami. Artinya apa? Laki-laki tidak boleh patah arang menghadapi istrinya. Tidak boleh gampang putus asa. Walaupun orang Subang mah gararanas gitu. Iya, orang Subang gararanas atau orang Marang ala lapel. Itu. Jadi nggak bisa. Aduh, saya nggak cocok. Catatnya buat laki-laki. Bagi kita laki-laki, pantang mengatakan menyerah saat membentuk istri untuk pas menjadi pendamping kita sampai akhir hayat nanti. Anti. Pantang menyerah. Jangan. Dan ketika lamaran ditolak, apa alasannya? Kita harus punya bahasa untuk bisa. Kan itu ya. Jadi artinya dari sejak muda kita sudah dilatih. Kalau ketaatan kepada Allah itu sudah kita lakukan dari sejak muda. Sebut saja sejak muda Tejos, sejak beres SMA lah ya. Beres SMA kita sudah berlatih dengan berbagai hal. Pahitnya, manisnya, marahnya, sabarnya, semua. Pada saat masuk ke usia saya kata Ustadz Ceng Ima kan kemarin
vintage cenah. Vintage. Bahasa gaulna vintage-nya. Bahasa sebenarnya kolot teh. Eta. Menjelang. Nya. Menjelang. Kono geus kolot urang teh. Kolot. Si eta awas mun geus aki-aki tingali we. Diberi ku urang. Hah? Saya 42. Tuh. Tuh. Jadi pada kondisi seperti itu sudah paham tentang perjalanan. Jadi sebetulnya nggak ada istilah susah pada masa tua, nggak ada. Hanya terjadi sekarang ini banyak orang sulit, sehingga banyak orang tua yang masih gumasep di tengah-tengah tuanya. Pakai jeans boleh lah, tapi hari jeans terus dompetnya pakai rantai, apa? Tapi saya tanya kan tuh, abah kunaonnya tahu ke rantai sok poho, nah kalau itu boleh lah ya pohoan. Ada alasan gitu ya. Ada alasan. Ini nggak gumasep pisan gitu kan ada. Oh dia nggak mau kehilangan masa muda. Dan catat, siapa yang disebut tua? Orang yang disebut tua itu orang yang sudah tidak membaca. Ya, sudah tidak membaca buku, membaca kondisi apapun. Kalau orang sudah tidak membaca, sudah akan kehilangan kreativitas pasti. Pasti tengah sore ame. Dan membaca ini pantasnya dalam Quran disebut surat ayat pertama yang turun itu Iqra, bacalah. Awet hidup teh supaya betul-betul hidup bermakna, berisi, dan Rasulullah memberikan Allah memberikan keteladanan melalui Rasulullah dengan usia hanya 63 tahun. Itu usia yang betul-betul produktif ya sampai usia itu. Itu luar biasa. Jadi prinsipnya tidak ada masalah. Berapapun usia kita, kalau kita memang sudah berlatih dari sejak zaman baheula gitu. Luar biasa. Sabar, sobiru warobitu kan itu bersabar. Berarti menjelang masa tua itu tingkat kesabaran misalnya, karena kan kalau dilihat dari sisi tafsir saja, dari sisi tafsirnya ya, di sana beberapa tafsir menjelaskan dari kalimat bersabarnya di sini itu dari salat ke salat, dari masjid ke masjid gitu, saat berjaga-jaga tong nepi ka tinggalin deui komo telat mah gitu. Nah ini maksudnya gimana Sat? Kalau itu, kalau saya melihat ayat itu, bersabarlah kamu di batas kota. Ya. Di batas kota itu geus teu sabar hayang perang. Menurut saya seperti itu. Saya sudah tidak sabar ingin perang, sudah tidak sabar ingin menaklukkan negeri itu. Kan gitu ya. Dan manusia adalah karakter manusia diantaranya dia tergesa-gesa ya. Dia tidak bisa bersabar. Karakter manusia pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi sabar kalau ingin menang. Sabar kalau ingin menang. Sabar di sini termasuk sabar menghadapi segala masalah ya, Kang Reza ya. Gini, kalau saya sedang mendapatkan musibah, saya pengen cepat selesai nggak? Pasti. Saya sakit, saya pengen cepat selesai nggak? Ya, saya Ustadz Epul dokter. Kira-kira ketika saya sakit pengen cepat sembuh nggak? Pengen pasti. Ustadz Epul yang dokter yang membela pasien pengen sembuh. Tapi Ustadz Epul yang dokter yang membela ilmu pengen meneliti dulu. Jangan ada sesuatu yang berlalu tanpa menghasilkan ilmu. Oh, Masya Allah. Itu termasuk orang sengsara wae, saya sengsara terus. Temukan ilmunya. Istri saya cerewet gitu, sabar orang yang nyekek misalnya. Temukan ilmunya menghadapi itu. Kan itu ya. Jadi sabar itu bukan diam nungguan sampai selesai, bukan. Tapi sobiru warobitu itu temukan ilmunya. Kalau mau perang masuk ke wilayah orang lain silakan, tapi temukan dulu ilmunya, mata-matai dulu apa kelemahan-kelebihannya. Artinya tetap melangkah saja. Tetap mungkin diam. Tapi ilmunya harus ditambah. Ya kan itu sabar. Jadi yang disebut sabar itu menurut saya sesuatu yang harus menghasilkan ilmu. Bukan tidur gitu. Bukan tidur. Sabarnya ceng. Maneh can kawin sabar. Sabar. Masih ditolak sabar. Harus ketemu ilmunya apa ini. Kan gitu ya. Kalau tidak ketemu mubazir, saya pikir kita nunggu keberhasilan sampai 2 tahun, setahun, mubazir, buang-buang waktu. Tapi kalau 1 tahun kita nunggu keberhasilan sambil mencari ilmu, ini salah satu ungkapan seorang peneliti. Saya melakukan penelitian sampai 87 kali. Yang ke-88-nya saya berhasil melakukan riset uji coba. Penelitian apa Ustaz? Hah? Penelitian apa itu teh?
banyak hal ya. Nah, terus Ah. udah dari hasil risetnya, dari hasil uji cobanya, yang ke-88 dia berhasil. Dan dia tersenyum. Seandainya keberhasilan ini saya temukan pada titik ke-100, mungkin 99 kali saya gagal. Dan 99 kegagalan adalah ilmu untuk saya. Luar biasa, Eta luar biasa. sabar, Ceng. Siap. Sabar. Hah? Ceng, bukan Ceng Idrisnya. Sanes. Iya, Mandi. Ceng Epul. Ceng Epul. Aduh, orang Garut itu. Luar biasa, Sat. Orang Selangsa, Satnya. Ya, Ada yang bertanya mungkin? Silakan. siap. Yang Oh, Mang keras. Andi. Mang Andi lah atau salah? Sweet lah, sweet. Tonggelut. Ya, pas saya dinananya pas saya teu sabar pisan. Sabar. Sering banyak mengatakan itu gitu Pak. Pak, sabarnya daya batas. Nah, menyikapi hal yang kayak gitu tuh gitu. Sementara kan sabar itu dia tercantum dalam Al-Quran. Hadiah sebenarnya. Kalau bagi orang yang bisa menjalani. Ya kan? Tapi kadang banyak yang mengatakan ada sabarnya daya batas lah. Manusiawitas atau gimana? Itu gimana? Ya, Sabar Banyak. ya batasnya tuh sabar. enggak. Itu tergantung sudut pandangnya. Sabar dalam bentuk sabar yang seperti apa? Iya kan? Misalnya orang kecepet ku batu tah, saudara kita di Palestina. Kecepet ku himpitan batu. Sabar sampai nunggu. Kan itu nunggu sampai ada orang datang untuk membantu dia. Tapi kan sabar juga ada batasnya. Nah, itu betul ada batasnya. Batasnya mungkin sampai diangkat batu atau dia berjuang sampai bisa dia memindahkan batu itu. Sambil berteriak-teriaknya. Nah, sementara sabar dalam versi kita barusan adalah sabar menjalankan semua perjalanan dan semua yang terjadi harus jadi ilmu gitu loh. Kalau tidak jadi ilmu misalnya gini, ada seorang cerai dengan istrinya. Udah cerai dia bilang, saya mah sabar. Terus disuruh nikah lagi teh nggak mau. Bahasana teh dengan enteng teh karena dia tidak dapat ilmu. Dasar wakene gitu kene lah. Kan gitu. Benar tuh Yos. Gitu kene itu tuh sabar. Dia menerima kenyataan yang sekarang sama dengan yang dulu. Padahal dari kesendiriannya ada ilmu yang biasa dia dapat untuk bisa dia bangun di rumah tangga berikutnya kan itu. Nah, itu sabar. Jadi kalau sabar itu seperti itu, sabar itu ada batasnya. Kira-kira suka nggak sabar yang menghasilkan ilmu dibatasi? Rugi. Tidak, rugi lah. Rugi. Jangan. Misalnya suami KDRT. Sabar. Sabar tuh temukan ilmunya. Apa saja yang membuat suami bisa bersikap kasar kan itu. Sampai akhirnya ketemu ilmunya. Gini, seorang pawang harimau, dia akan bersabar menaklukkan harimau. Dan dia tidak pergi begitu saja. Sampai terus dia sampai akhirnya si harimau juga ketemu ilmunya kan. Akhirnya bisa diajarkan pada orang lain jadi pawang harimau kan itu. Kalau tidak sabar mungkin nggak sore mah harimau tinggalkan. Itu nggak akan ada pawang harimau, ya kan? Seperti pawang buaya. Di sini saya ada pawang buaya, itu buaya darat di pawanganku sih. Itu pawang buaya. Saya. Emang beja-beja. Ayo. Ya. Gitu Mandi. Jadi sabar itu sudut pandang mungkin ya. Ya dari Ada sudut pandang itu beda. Sudut pandang bisa terjadi, sabar itu ada batasnya. Tapi nu ngaranna sabar ada batasnya, endingna teu sabar ya. Ya, Begitu, ujung dari batas kesabaran adalah ketidaksabaran. Jadi begini, man sobaro dofaro ini bahasa Arab ya, hikmah Arab. Barang siapa orang sabar tinekaneun teh berhasil. Orang sabar akan berhasil. Kenapa orang sabar akan berhasil? Ya, kalau sepanjang penantian kesabarannya dijadikan untuk penelitian dia, untuk ilmunya, pasti berhasil. Itu. Ya berarti sabar. Ya betul. Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa batas. Kenapa? Saya sudah sabar nih menghadapi harimau ini. Saya coba jadi pawang, sabar saya. Terus gara-gara ini saya bisa jadi pawang kan? Karena kesabaran itu enggak ilmunya. Terus ilmunya saya ajarkan. Kira-kira harimau seluruh dunia bakal balager mah. Artinya pahalanya kan luar biasa, ya kan? Dan menurut saya ini versi saya juga Kang Reza, yang namanya pahala itu
bukan Allah memberi gejrik apa anugerah gitu ya, misalnya kue atau apa, hadiah apa PCX. yang namanya pahala itu ternyata sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik yang terjadi karena kita. Saya tertib berlalu lintas berpahala, efeknya apa? Orang dapat kebaikan, tentram berlalu lintas, kan itu ya. Itu pahala itu. Ya, ya. Sabarannya. Gini, saya agak protes ya. Kalau pahala dihitung dengan apa yang akan kita dapat di surga. Suatu saat ada seorang mujahid, Bang Andi. Mujahid ini betul-betul jihad lillah, fisabilillah, udah habis lah. Seperti juga ada cerita bahwa ada seorang yang akhirnya meninggal di atas perut pelacur, ya kan? Ada yang seperti itu kan? Padahal dia sebelumnya orang yang sangat taat beragama kan itu. Nah, mujahid ini di zaman saya waktu itu umur saya sekitar 14-an lah. Ya. Malah disebutnya mun ayeuna mah ustad mungkin. Dan meninggalnya sama. Ketika dia sedang bersama dalam bentuk mesra dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau pahala itu dan dia sudah sangat ikhlas, saya yakin. Kalau pahala itu adanya di akhirat, nanti diambilnya di akhirat, saya pikir tidak adil. Ya, dia hanya melakukan itu, mungkinlah sebut sebulan lahnya, dengan amal dia yang sudah begitu banyak. Jadi artinya saya sudah mulai melihat yang disebut pahala itu apa? Yang disebut pahala itu sesuatu kebaikan yang kita sebar. Makanya orang-orang yang la tagdzab walakal jannah kan itu, jangan marah, bagimu akan dapat surga. Kenapa? Ya dengan tidak marah ada orang gembira semua kan? Ya. Gitu. Ada sih teman saya tidak pernah marah kan, banget ambek gitu. Bulldog gitu. Kemana-mana tuh tentunya pakai masker gitu. Kunaon masker banget ambek gitu. Padahal orang tuh manis kieu cenah Nah itu. Jadi ada hal yang pahala itu sesuatu yang kita dapat di sini dan memiliki kebermanfaatan. Makin besar manfaatnya, tapi semua harus dilakukan lillah. Ya, semua harus dilakukan dengan dasar Quran, hadis, dan karena Allah dengan landasan yang jelas. Sholat dapat pahala nggak? Sholat sunat dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kenapa? Karena setelah dia takbir dia merendah, Allahu Akbar dia merendah. Setelah dia salam, assalamualaikum, dia sebarkan keselamatan, sikap-sikap yang baik di sepanjang luar hayat. biasa. Itu kan luar biasa itu. Kira-kira orang jadi bermanfaat bagi orang. Jadi wajar kalau disebut mukmin yang baik adalah mukmin yang paling bermanfaat. Ya itu. Ya. Dia sedang dapat pahala. Pahalanya itu kebaikan duniawi saja. Nah, nanti kebaikan kita Allah suka nggak? Kalau Allah suka, disayang oleh Allah. Kesalahan kita diampuni. Itu. Wallahu alam ya, bisa salah. Ya, tapi gitu lah. Tapi asik. Bang Andi. Sabar itu indah. Indah pada waktunya atau kemasan? Tapi sulit dilakukan. Dilakukan. Susah, aing bisa. Jangan ada bukti. Jangan ada kalimat yang membuat kita pesimis. Sabar itu adalah kalimat yang mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Cek nu horeaman, kan itu. Ya. Kata orang itu sabaran. Terus sabar itu indah. Ya, memang indah itu orangnya sabar. Ayo indah. Indah itu orangnya sabar gitu kan. Aduh. Ya. Kalau kembali lagi ya Sat, berarti vintage tadinya menjelang di masa tua. Artinya mungkin kalau diukur umur 42 Sat. Ya 40 kesinilah ya. Enggak lah. Kaitan dengan sabarna Sat. 40 tahun tuh belum tua. 50 tahun belum tua. 60 tahun sudah mulai tua. Oke. Mulai. Bukan tua. Usia pensiun, kumaha mun teu pensiun. Yang bukan ASN-nya. Dihirup teh diukur ku ASN. Gitu. Jadi begini, yang disebut tua itu berapapun umurnya sudah malas baca dan malas berkreasi tua menurut saya. Artinya sudah tidak bermanfaat. Serba kurang, Sat. Serba tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat.
Sepakat itu jagoan-jagoan. Tua itu jangan diukur angka biologis. Angka biologis tapi diukur dengan kebermanfaatan. Umur 80 masih manfaat belum tua dia. Kan itu ya. Punten ya saya sebut. Cepopong itu umurnya 80-an tapi manfaatkan ya kan. Itu. Saya sebut juga Pak Dada Rosyada. Itu usianya sudah 77 tapi masih bermanfaat. Si Fulan umurnya 32 ngecicing sare. Eta kolot gitu. Jadi ukurannya kebermanfaatan. Nah sekarang bagaimana menyiapkan masa seperti itu. Ya tentu ada bahasa sebegini. Saya tidak mau bikin susah anak. Anak saya hanya satu. Kalau saya tua panjang umur nanti kan saya bikin susah anak. Sebetulnya itu resiko episode ya. Resiko kehidupan. Tapi berjuanglah untuk tetap sehat. Ya. Untuk tetap sehat misalnya di atas umur 60 sudah mulai naik turun tangga. Kan? Naik turun berlatih. Makin tua naik turun. Naik asalnya 4 trap jadi 5 trap. Atau jadi 3 trap. Terus kan naik turun. Nganggus kolot bisa naik hungkul. Turun tuh bisa biasa lu ya turunnya sosorodotan. Turun nyiapkan. Tidak gagang tangga. Nah seperti itu. Jadi pokoknya kuatkan badan kita. Saya juga sering diprotes kenapa suka nyetir sendiri. Buat jawaban saya pasti sama. Mun nyetir duaan herin kan itu ya. Bener tuh. Jawabannya pasti gitu. Tapi yang jelas itu melatih fokus ya. Melatih konsentrasi, melatih motorik dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bukan saya tidak mau tua, tapi mencoba membangun proses untuk tetap bermanfaat. Itu saya juga selalu berpikir sampai satu saat saya ngomongkan sama anak saya yang bungsu. Kalau bapak tua nanti titip aja bapak di panti jompo. Kan gitu. Ya, saya nggak mau karir kalian harus terganggu oleh tuanya bapak. Kan ada ya, ibu sudah sepuh diurus oleh satu anak sampai anaknya nggak berani nikah karena ngurus ibunya. Kan ada yang begitu. Dia nggak berani. Jangan, kalian tetap berkarya. Seluas kalian bisa melangkah, sejauh kalian bisa maju, jauh. Simpan bapak di panti jompo. Ikhlas insya Allah. Hanya tolong tengok bapak. Jangan diijen gitu, jangan tengokin aja. Tapi ada yang ngurus kan itu. Ya. Dan satu hal lagi. Angger apal kenenya. Kamarna kudu deket asrama putri. Langsung sudon padahal putri-putri ini kan sudah saya sampaikan ke Tehin waktu itu. Jadi itu kenapa? Karena saya harus menyiapkan termasuk menyiapkan mental ya. Menyiapkan mental untuk bisa mengerti tentang mereka yang muda. Tadi saya bertemu dengan teman-teman muda itu di percetakan Al-Quran di Gede Bage. Masya Allah. Anak muda berkreasi. Luar biasa. Terus saya lihat juga di beberapa tempat tadi saya ketemu dengan anak-anak muda. Saya hanya bisa tersenyum. Hanya senyum. Senyumnya apa? Sekarang hidup ini bagian kalian. Saya hanya ingin pulang dengan baik. Mereka pembuat gitu maksudnya? Ada pelaku usaha, ada semacam begini, kreator IT dan lain sebagainya lah. Saya tadi keliling silaturahim kepada teman-teman muda. Ya Allah, luar biasa ya. Udah gitu teh, di antara mereka teh ini Kaiwan, istirahat kan, di perusahaan istirahat. Di kantin yuk. Oh di kantin, ngopi di kantin. Kopinya enak. Terus udah gitu, ngeliat wanita-wanita muda keluar kerja untuk istirahat. Ada bapak-bapak laki-laki muda, ya Allah. Gara-raga. Terus saya buka internet. Duh, Bupati Wali Kota teh ngarora aya nama. Padahal lain Bupati Wali Kota nengora, urangna kolot. Ya. Akhirnya apa? Dunia ini milik kalian. Itu. Nah, orang tua kita harus berlatih sampai kita mau mengerti seperti itu. Itu penting sekali. Oke, Kang. Terus ngacung satu tadi. Dilematis di satu sisi tidak ingin menyebarkan anak-anak, di sisi lain karena saya atau orang tua ini sudah tidak bekerja dan tidak memiliki uang pensiunan. Juara. Ditakarnya dari pensiunan saatnya. Ukuran hidup itu uang. Karena dia tidak Allahus Samad. Tidak bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, kira-kira tidak ada uang, tenang tidak? Tenang. Terus betul-betul tidak makan, tidak ada air, tidak ada apa.
Pertanyaannya, saudara-saudara di Palestina tenang tidak sih? Tenang dia. Tenang. Sampai bahkan makanan hewan makan dia. Tenang, ada penting warga kan itu. Nuang Dia jukut tidak- saatnya. Ya, tidak tergantung kepada apapun. Nah, orang tua ini ingin menyusahkan anak, tapi nggak mau kan itu, takut. Sebab saya tidak punya penghasilan. Kepada Anda yang sepuh, sebagai orang-orang tua kan. Titip. Setelah kita sepuh sudah, jangan melirik dunia terlalu jauh. Ya, ibadah saja. Saya mencari nafkah hanya untuk hari ini dan besok. Kenapa tidak sampai lusa? Karena saya belum tentu hidup saat lusa. Dan itu. Sudah, saya cari nafkah harian saja sekarang. Karena tabungan saya udah 3 miliar, jadi harian aja. Aduh. Tapi Beda tuh ya Seth. misalnya, Beda. tapi tak gitu maksud saya. Bukan karena itu gitu. Sok salah tafsir wae. Nah, jadi saya udah mulai nyari sehari. Kenapa? Karena saya belum tentu hidup di masa sekian tahun lagi, atau apalagi besok lusanya belum tentu hidup. Jadi udah sehari. Artinya saya tidak repot dengan urusan itu. Nah, terus yang harus saya sibukkan apa? Karena saya lusa belum tentu hidup. Iya. Ya, belum tentu hidup. Jadi saya ibadah sekarang teh gitu tah. Saya sholat kira ada husu. Makin tua eta sujud rada lama. Lebih lama dari yang muda. Saya tanya, eta sujud menila-mila pisan. Ih, teu teh. Justru hese cengkat. Buat yang masa tua. Yang tua banget gitu. Tua banget. Nah, itu. Jadi prinsipnya sekarang saya ajak nih kepada yang merasa tidak berpenghasilan. Tadinya swasta, sekarang sudah tidak punya penghasilan, bahkan tabungan pun tidak punya. Dan habis dipakai menyekolahkan anak, dan anak sukses. Kita sebagai orang tua selalu malu meminta kepada anak-anak. Anak-anaknya aja harus ngerti ya. Jangan merasa terbebani oleh orang tua. Tapi satu hal buat kita orang tua. Apa itu? Ibadah saja. Karena kita diciptakan oleh Allah hidup untuk ibadah. Kalau kita ibadah, insya Allah Allah akan berikan ongkosnya. Kan itu ya. Apapun itu. Apapun itu. Pokoknya ibadah pasti diongkosan kalau. Tiba-tiba ada teman ngirim, ada tetangga ngirim, kan itu bisa saja. Allah yang tahu itu. Apapun itu yang dia tanam pasti akan dia tuai. Pasti. Dan yang harus ditanam apa untuk masa tua? Ibadah. Oke. Sekarang gini. Pertanyaan saya kepada yang muda nih. Usia Ustadz sekarang berapa? 56? Soalnya bandingkan yang terawat yang tidak. 40 saat 40. 40 oke. 40. Sampai usia 40. Kalau hidup itu saya sebut sajadah panjang. Seperti lagu Bimbo. Ustadz sudah sampai mana? Sebut saja. Sudah. Di 20 tahun. Sebut saja 20 sajadah itu meter. panjangnya 40 km. 42 km. 1 tahun 1 km. Ustadz sudah sampai ke 40 km. Tinggal 2 km lagi. Pertanyaannya. Sudah cukupkah, akan cukupkah sujud yang 2 km itu menutupi semua kekurangan yang 40 km ke belakang? Iya. Itu. Aduh. Nah, masa tua harusnya memikirkan itu, lain mikiran duit yang dahar sate. Eta pikiran, cukup nggak perbuatan saya ke depan menutupi semua kekurangan sujud saya kepada Allah? Iya. Itu yang selama ini membuat saya rada kurang kene. Akhirnya ya rada kerja keras ya, dan ya rada kerja keras untuk bisa menutupi semua itu. Itu. Belum lagi saya teh dulu jahil. Wah, itu doraka jahil. Aya nini. Mak pada mentas. Uhun den. Den kun gaya apa? Pentaskeun kurang teh ka tengah geus tengah. Mangga mak nyalira. Kurang balik deui. Didoakeun ku abdi mah geus. Jahil pan harita. Tapi lumayan setengah pan. Setengah ibadah. Ya, tapi geus menang pahala lah setengah. Nah itu. Jadi, kejahilan itu kabayar moal sih oleh ibadah saya di penghujung perjalanan saya. Kalau 2 kilo desanya tadinya tertekan. Antum 2 kilo di saya belum tentu 2 kilo, mungkin tinggal beberapa puluh meter ke depan sajadah saya. Iya kan? Itu tidak bisa terbayar itu. Belum lagi mun si mate menggerutu terus dasar cenah pemuda goreng adat. Wah, terus menggerutu sampai rumah. Itu kan harus minta maaf pada. Belim awas. Harus minta maaf enggak saya ke dia? Harus. Terus kapan dak can Sat? Enggak ada lagi, dan enggak tahu mau orang mana kan.
Hanya hese. Allah yang sudah menentukan sajadah itu sampai mana kan itu ya. Tidak bisa dipanjangkan atau dipercepat, nggak bisa. Atau mungkin di sepanjang sajadah yang tadi, Sisanya ya sisanya mending kalau ada sisanya. Ini mah udah sisanya dari batasan 40 sekarang, masih banyak yang kosongnya. Bisa Itu jadi dia. di 30, 20 gitu. Ustaz. Kan bahaya itu Ustaz. Itu dia, apapun kekurangan sujud saya di masa lalu, termasuk kepotong kujail model Ya. gitunya, kepotong kujail. Belum tentu menutupi sisanya. Makanya saya suka gini kalau pergi ke rumah makan, saya berdua misalnya sama Ustaz Epul, non Pul, nasi goreng, ya kita berdua nasi goreng. Saya nanya ke karyawannya, di dia sabar orang, yang masak 4 Pak, yang ini 4, 8 orang. Ente pernah masak makan nasi goreng ini? Belum Pak. Nyesok bikin 8 buat kalian, ngiluan. Kenapa? Itu teh membayar jahil saya dulu. Saya pernah jahil gitu. Rujak, panggil tukang rujak dah. Makan aja semua orang mah balik. Atuh kudu malah layar. Saat anu ketempuhan. Eta pan rudut eta teh. Itu masa lalu. Mohon maaf lahir batin. Seperti itu. Kepada siapapun yang pernah saya jahilin punten pisan. Dan sekarang saya kalau ingat itu suka nangis. Suka nangis. Kenapa ada terlalu atunya jahil pikir-pikir gitu. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Saya pernah juga ini bukan jahil tapi tadi diajak bonceng motor, istri saya di belakang, istri saya turun sebentar, saya maju terus. Asa aya we. Itu oke tadi diajak itu jahilnya. Tapi cukup zolim lah ya. Sampai rumah, kemana si Umi? Wah, balik dia tuh budak itu. Ada yang jahil sampai disengserikan di parapatan jalan. Dibonceng ban. Saya teh tuntun motor si Umi dibonceng batur keprok atau di jalan. Jahil tuh sih. Jahil. Nah, jahil itu kan bikin orang lain kecewa ya. Meskipun menyenangkan orang sekitarnya. Tapi tetap itu teh harus dibayar. Saur Umi kumaha membahagiakan. Sekarang udah minta maaf, udah. Tapi udah bahagia sih. Jakumi itu udah Pak, udah Bapak mah ahli surga tos. Gitu. Serius, itu ridho Bapak ke surga. Wah, kudu kedah ke surga cenah gitu. Tenan naon Bapak jeung bidadari tah eta mah pokona ka surga aja. Nanya cemburu perempuan mah di ka surga-surga teu meunang jeung baturnya. Dasar tah eta. Jadi masa tua yang harus kita pikirkan itu bukan perutnya ya, bukan makannya. Sudah maka akankah masa tua kita menutupi semua kekurangan kita? Kenapa harus menutupi? Mumpung kita sudah susah melangkah. Mendengar juga sudah agak tidak. Dulu mah kan dengar bass treble teh jelas jreng jelasnya enakeun gitu ya. Sekarang udah enggak lagi. Terus sekarang sudah suka mendengar murotal. Terus mata sudah mulai burem kan gitu. Pakai kacamata tapi genre beda dengan orang tua pakai kacamata. Burem ya. Ningali yang dulu saya sebut cantik teh nah. Kemarin aja waktu kita reuni silaturahim ya. Saya langsung teriak kan. Dikelilingi oleh murid-murid saya tuh yang perempuan-perempuan tuh. Lain. Saya teh langsung ngomong gini. Nah hanya hari orang terubah-ubah. Manena ngarolotan kabeh gitu. Nah hari orang terubah-ubah gitu. Itu nararasteung atuh haslinan dia teh. Jadi yang jelas kita siapkan saja bahwa usia yang sudah kita lalui, saya yakin banyak yang perbuatan yang kita lakukan bukan karena Allah. Bisa nggak di usia kita ke depan kita lakukan sesuatu yang bisa menutupi masa-masa kosong itu. Itu persiapan. Ada Ustaz yang sampai memilih sampai masa usia tuanya dia tidak menikah. Alasannya sangat sederhana banget gitu. Lebarnya pokoknya mah hanya alasan emang bisa ngahirupan orang waktu itu dan saat ini dia mengeluh di masa tuanya. Terus coba ya aya pendamping sigana aya batur di masa tua dan dia tidak punya siapa-siapa gitu. Suruh aja berdampingan jeung cucunguknya rame. Iya. Aya sigana masa di rumahna. Gitu. Kepada kita semua waspadai jangan sampai kita mengukur hidup ini dengan uang. Ya, sampai kita menunda nikah gara-gara merasa tidak berpenghasilan. Takut tidak tercukupi ya. Rasulullah perjalanan hidup rumah tangga. Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat, saya miskin, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, nikah. Terus sudah gitu udah lama datang lagi kepada Rasulullah nanya,
Gimana? Udah kaya sekarang? Asan kacau. Ya udah kalau gitu kawin deh kan gitu. Tilut. Dua. Pas datang udah lama datang deh. Kumaha rumah tangga? Setelah 2 sudah kaya. Rudet. Hancur. Cek Rasulullah teh kawin deh katilu. Kawin taat kepada Rasul itu. Hilang aja. Kemana tuh kadi wae udah lama ketemu. Datang kemana waktu kau dia? Bubuk. Katilu bubuk. Baru kawin deh cek Rasul tadi keopat. Pas keopat datanglah dengan anaknya, dengan kambing peliharaannya, dengan membawa harta oleh-oleh untuk Rasul. Kaya raya. Dan istri-istri nanya. Dan memang sekarang kita tahu yang beristri 4 umumnya kaya kan? Bukan beristri 4 setelah kaya, tetapi kayanya karena beristri 4. Kayaknya mah gitu dah. Iya. Aina punya yang istri 1 banyak yang miskin. Banyak. Ada yang istri 4, Aina miskin. Jarang. Nggak ada lain jarang. Mun miskin pasti jadi hiji deui. Pasti cerai dah. Itu. Jadi jangan berpikir untuk urusan rumah tangga itu tidak ada kaitannya dengan uang. Nggak ada. Tapi gini, Iwan punya rizki, Eja punya semua, Dika punya rizki, semua punya rizki. Terus kita kumpul dalam satu rumah. Kira-kira rumah itu jadi semarak nggak dengan rizki yang disatukan? Iya kan? Oke. Kalau saya punya rizki dan saya takut kehabisan rizki saya untuk menafkahi, akhirnya saya hidup sendiri. Rizki saya sebesar apa? Ya untuk saya aja kan itu. Nah sementara istri saya punya rizki. Gabung dengan saya jadi benghar. Double. Ada rizki dari Allah. Terus saya punya anak. Jadi kaya tidak? Iya. Terus istri saya nambah. Benghar tidak? Bukan double deh saatnya. Iya, triple. Terus sampai 4. Nah, sampai rizkinya banyak. Nah, tinggal pertanggungjawabannya. Makin banyak rizki berani nggak tanggung jawabnya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya. Di TikTok sekarang nih ada kurang lebih kalimatnya itu kalau bisa diurus lebih baik diurus. Apa itu independent woman? Apa itu independent woman? Kalau lebih baik diurus, mending diurus. Capek gua ya Allah. Banyak sekarang wanita yang begitu. Gara-gara dia capek sendiri, jadi pengen nikah gitu. Ya, ada juga yang tidak mau punya anak. Ya kan? Ini urusannya dengan masa tua. Free child. Oh, saya nggak mau punya anak. Nyesau gue itu budak. Saya yakin pada saat tua manehna dibarengan ku sasatoan. Ngurus ucing, ngurus monyet, ngurus apa gitu kan. Karena nggak ada. Betul tadi banyak perempuan yang independent woman. Dan satu hal, siapa sih yang independent woman tuh merasa cantik, merasa berpenghasilan, jadi udah sendiri aja. Cukup buat sendiri. Saya mah udah terhibur dah sama ngaca juga edan. Saya kayak mana? Ku ngaca geus terhibur si eta. Lain mirror, pokoknya geus ngaca senyum. Aduh, bertemu dengan yang cantik, kata si cantik. Silakan. Ketika kalian muda, ya, muncul bahasa Jawa nama ojo dume. Bener tuh? Non sih ojo dume teh. Ulah anteng ulah asa maneh gitu. Ya. Udah. Kita akan masuk ke dalam wilayah Larui Sanjo. Itu cek orang Padang. Kita akan menjadi tua. Karena kita menjadi tua, jangan pernah merasa bahwa ingin panjang umur. Ingin teh ayeuna. Ketika kulit masih bagus, tenaga masih kuat. Setelah iya, saya tanya Aki umur 87. Aki yang panjang umur orang doakan. Mung. Kan gitu. Jadi ini pengen panjang umur tidak lagi usia begini ya. Ketika merasa kuat, jangan mentang-mentang kuat Jos, mentang-mentang bisa semuanya sendiri Jos, nanti butuh orang. Butuh saha nu mau menyeka kita pada saat kita sakit. Da karena nggak enak mungkin ya, tidak mandi. Masa kita harus diurus oleh orang lain, diseka oleh orang lain. Yang paling mudah nyeka kita dan kita tidak malu ketika kita diseka telanjang itu hanya oleh pasangan. Oleh pasangan. Tuh bisa. Kalau nanti kebayang tuh yang sekarang hoream nikah. Dika. Bisa. Orang menikah ini setelah saya renungi kan, termasuk teman-teman yang duda dan janda seumur saya, dari dulu disuruh. Sekarang
Dia bilang buat apa independent woman gitu kan, marah dia. Dia sudah merasakan bagaimana letihnya sendiri, Ya. capek sendiri itu, gitu. Genteng bocor pan anu ngurus teu kudu ku urang kan gitunya. Jendela pupus kan anu tinggal telepon, tinggal WhatsApp beres. Pas giliran dia sakit harus diseka. Ya, ya. Kan ada itu teman janda sakit, dia berbaring, Ustaz saya sakit. Siapa tuh? Ibu tuh mandi-mandi atuh. Enggak lah. Udah gimana sama siapa tuh? Terus ibu ngapa-ngapain di situ? Iya Ustaz, cina gitu. Sakitnya Ya, tidak terlalu repot, hanya nggak bisa jalan susah gitu. Atau saya tawarin, atau saya seka gitu kan. Iseng menawarkan diri, lucu kene. Oh. Lucu keneh. Lucu Catat. kene. Atau saya seka, si Ustaz itu lain kawin, sudah saya suruh dulu dia pernah ada laki-laki suka sama dia tolak. Ya Allah, cek urang mah urusan cocok teu cocok mah kumaha engke lah. Iya kan? Urusan cocok teu cocok mah kumaha engke breng we pokona mah. Nama nu penting aya geus gitu. Tanya we hirup geus. Mun kira-kira teu hirup nya teu nanaon lah. Dan Pokok- memang berumah tangga itu menyatukan ketidakcocokan. Ya. Rumah tangga tuh akademi. Iya. Sekolah yang membuat kita bisa. Nah, setelah tua ini waspadai, jangan sampai anteng teuing ya pada saat tua. Dan diwaspadai, nggak usah kita. Pokoknya gini, kemarin saya lihat ada video kiriman, ada sepuh usia 98 tahun, dia sholat tahajud sampai yang motretnya nangis. Si bapaknya tuh apalun sih yang bikin video cucunya itu, yang bikin video cucunya tuh nangis. Dia bicara sama saya. Ustadz ini abah aku Ustadz berdiri, dia nggak mau sholat sambil duduk, nangtung tuh, wah pegang sana pegang, sampai dibikinin khusus untuk pegangan dia sholat berdiri, Ya berdiri, terus turunnya juga dibikinin itu, berat sekali. Karena itu mumpung muda jangan tinggalkan tahajud, mumpung muda jangan tinggalkan ibadah, ngeunah ibadah keur ngorama, ye saumur ye ibadah khusus sih. Sujud lama hese cengkat, ruku lalaunan. Nya ruku lalaunan dah sieun ditotolonjong ya kan? Bahaya. So, si Aki itu kenapa dia bisa tahajud dan membuat cucu-cucunya jadi soleha semua, soleha. Ya. Karena si Abah ini memberikan percontohan ibadah yang luar biasa. Padahal diberi kemudahan ya, ketika memang tidak mampu berdiri maka duduklah kan. Betul. Gitu. Tapi dia memang soleh dari dulu yang saya kenal. Si Abah itu soleh dari dulu. Dari dulunya sudah terbiasa sholat dan seperti pokoknya jagoan lah, hebat lah. Demi takut kehilangan rasa cintanya dari Allah ya. Nah, Dia berusaha ini menyempurnakan itu. yang kita bahas. Masa tua, masa muda ya. Sholat wajib tuh. Wajib. Buat saya sudah tidak wajib. Nah, itu wajib. Aduh. Sik atulah. Cai water. Cai water. Water herang. Nyecainya water. Sok-sok semua minum drink. Pemain player. Nah, tadi teh. Ya, masa Oke. Sholat wajib tidak? cinta. Ternyata Masya Allah. Buat kita yang baru tahu bahwa Allah tuh ada, akhirat tuh ada, tapi belum masuk di hati, mungkin kita akan mengatakan sholat itu wajib. Tapi setelah sholat terus Allah memberikan hidayah sampai kita kenal kepada Allah. Ujungnya sholat itu kagum kepada Allah. Ya. Kenapa kamu sholat? Ingin menikmati rasa kagum saya kepada Allah kan itu. Kenapa datang ke rumah Siti Nurhaliza? Kagum nah gitu kan. Lucu. Terus udah gitu, sudah kagum, muncul nggak pengertian bahwa Allah tuh maha agung. Setelah tahu Allah maha agung, sholat kita bukan lagi wajib. Bukan lagi kewajiban. tidak merasa kewajiban lagi, malah sudah bukan butuh. Sholat saya di hadapan Allah yang saya kenal hebat, itu sholat saya sebagai karena saya itu dihebat. Rindu. Nah, kalau sudah mengagumkan Allah, maka sholat saya sudah merendahkan diri, menghambakan diri. Terus sudah kagum, adalah cinta kita kepada Allah kan naik. Nah, pas naik cinta kita kepada Allah, makin naik, akhirnya sholat kita adalah sholat
Kerinduan, tadi kan penghambaan. Sholatnya sudah kerinduan. Sehingga banyak bapak-bapak sepuh kan, sancan adan geus di masjid. Iya kan? Iya. Itu, saya tanya, saya pikir rindu kan? Ente, Sieun Pasti tinggalin. apa kunaon? Sieun tinggalin meureun laun. Saya pikir gitu, takut ketinggalan. Saya tanya kunaon waya kieu udah di masjid. Daripada di imah dicarekan. Eta beda Mending deh. di masjid. Mending di masjid aman jeung DKM mah. Gitu. Disuguhan kopi cenah jeung Ya. DKM. Jadi sholatnya udah rindu kepada Allah. Kalau sudah sholatnya rindu kepada Allah, kesananya akan ada nggak? Sholat saking rindunya kepada Allah, tadi jatuh cinta kepada Allah, akhirnya muncul rindu, saking rindunya sholat kita sudah apa? Sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ujungnya pada saat meninggal, sudah dekat kita dengan Allah karena ingin bertemu dengan Allah. Seperti itu. Sudah itu. bukan merupakan Nah, kewajiban jadi di lagi, Ustaz. usia saya sudah tidak lagi merasakan wajibnya sholat. Harusnya ya episodenya itu. Episode saya sudah sholat saya Kerinduan. sudah kerinduan. Tidak jadi Bukan beban. lagi. Sudah jadi kerinduan sono we ke Allah. Atau mungkin di bawah itu dikit penghambaan. Allah Maha Agung, saya rendah, saya menghambakan itu penghambaan. Naik kerinduan, sudah kerinduan takorub. Sigana juara tah kalau sholat sudah takorub. Berarti seharusnya masa tua itu teh sudah level sholatnya sudah bentuk Iya. kerinduan, sudah Dan bukan Rasulullah kenapa kan? Tidak, makanya nah itu Ya. Rasulullah saja sholatnya bisa sampai lama kan? Sholat tahajudnya. Rakaat pertama ya buat Rasul mah tahajud nanti bukan kewajiban bukan ini surat cenah, bukan sunat Al-Baqarah. sebenarnya. Hah? Ya Rasulullah sudah bukan sunat lagi, tahajud teh wajib. buat Rasul sudah wajib, memang syariatnya buat Rasul wajib. wajib. Karena itu pada saat ketinggalan Rasulullah melakukan sholat di waktu yang lain Ya. khusus untuk Rasul dan tahajud. Ya. Nah, sholat Rasul bisa lama. Rakaat pertama saya pikir beliau akan ruku, ternyata beliau menambahkan surat Ali Imran. Wajar nggak sampai bengkak? Wajar. Kenapa? Rasulullah begitu rindu kepada Allah dan begitu merasakan kagumnya bertemu dengan Allah. Kira-kira wajar tuh sih sholat berlama-lama? Wajar. Wajar. Kenapa Iwan sholatnya ngebut? Can apa? Pesantren kilat. Oh, baheulana pesantren kilat. Jadi sholatnya kilat. Mungkin ada yang lain nggak sadar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kang, mangga. Kang saya teh. Kang Fahmi. Ya, Kang Fahmi. memahami takdir gitu gimana gitu kan ada muslim tuh katanya lebih memandang takdir itu pertengahan kan ada yang kehendak ikhtiar manusia sama ketentuan Allah. Nah, gimana memahami itu? Oh, itu Ustaz. Nu berkaitan ikhtiar teh naon? Oke. Di sana ada kue bolu, terus ada bolu yang enak ya. Di sana ada ayam crispy pedas sekali. Di sana ada rujak cuka pedas sekali. Dan lambung kita pas-pasan. Kalau milih kue bolu bakal mules nggak? Enggak, itu ikhtiarnya milih kue bolu. Tapi kalau saya milih rujak cuka yang sangat pedas, lambung saya pas-pasan, kira-kira mules nggak? Mules. Mulesnya itu takdir bukan? Takdir karena saya memilih cukanya, rujak cukanya. Tapi kalau saya milih bolu mah moal mules takdir nate kan itu. Kebayang? Saya sulit untuk mendefinisikannya. Pokoknya gitu we. Saya bergaul seumur-umur di lapangan basket. Kira-kira jodoh saya pemain bola bukan? Bukan. Pemain bola. Berenang jauh pisan gitu. Misalnya lapangan basketnya ngarendeng jeung kolam renang. Bisa. Oke. Jadi kalau saya biasa bergaul jeung pemain basket ya itu jodoh saya. Gitu. Jadi takdir itu sudah pasti ada gitu takdirna. Yang ini itu yang makan rujak cuka itu takdirnya nyeri beteng. Yang makan rada pedas-pedas mules. Ya. Yang bolu Aman. Oke, itu takdirnya. Nah, sekarang yang penting adalah buat apa kita sekolah? Kita sekolah untuk bisa mengambil keputusan untuk mengambil takdir. Ya. Aduh, nyeri beteng kunaonnya. Emang tadi ente dahar apa?
dahar itu cenanan rujak cukan rada pisan. Oh lain eta mah mau nyari beteng eta mah. Dia yang ngejawabnya orang tidak berilmu dan berilmu itu rujak cuka. Iya. Kan itu. Boloho itu. Lain rujak cuka. Tapi tadi aya oge crispy rada pisan. Bukan itu, anda nyeri beteng mah lain tinu kitu. Karena dia mah kalau nyeri beteng teh mun ngalag-lag linggis misalnya. Misalnya. Jadi itu teh bukan buat dia, takdir bisa beda-beda. Ya. Bisa. Jadi tergantung kapasitas kita. Artinya sekolah itu untuk apa? Menentukan takdir kita. Sekolah itu adalah wawasan yang diberikan dengan ilmu-ilmu yang banyak yang membuat kita pandai memutuskan dalam saat mengambil keputusan, pilihan keputusan seperti itu. Itu takdir kartosnya. Kebayang kan? Kebayang seperti itu. Masih bingung? Mau ngalah tuh mungkin bingung cekek. Maksa. Kudu ngerti. Kan guru killer kita awas tuh ngerti. Kamu nggak ngerti belajar lagi di rumah apa gitu. Tugas. Mangga. Oke. Kan masih ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau memang sudah ini closing dari saya. Untuk bisa mendapatkan suasana tua yang baik, kita yang muda melangkahlah dengan benar. Insya Allah pada saatnya kita akan siap menghadapi masa tua itu. Dan buat kita yang sudah sepuh seperti saya, kita sehatkan saja diri kita. Sehatkan diri kita sampai anak-anak kita tidak harus repot ngurus kesehatan kita karena kesehatan kita terjaga. Bukan hanya kesehatan fisik, lisan kita juga. Jangan sampai lisan kita yang sepuh tajam menyinggung hati anak-anak. Bayangkan kalau hati anak-anak kita mudah tersinggung oleh lisan kita yang sepuh, kira-kira ada nggak yang akan rela ikhlas memakamkan kita nanti? Atau karena kita sudah terbiasa ngomong, kerjain atau sendiri, kan kamu udah gede. Pas giliran orang maut kumaha? Kubur sorangan nangis kolot. Beratan. Hati-hati berucap bisi malik gitu kan. Nah seperti itu. Lisan kita harus telinga kita juga pandai dan rajinlah menyimak apa yang diucapkan oleh anak-anak kita. Nah itu. Mungkin tidak berharga buat kita yang sudah tua, tapi dari situ ada nilai yang berbeda di hati anak untuk bisa merawat kita pada saat kita tua nanti. Luar biasa ya. Siapkan hari tua kita, hari tua yang penuh dengan kegembiraan. Jangan lupa bahagia. Dan kebahagiaan itu datang dari persepsi, bukan dari perlakuan orang. Ya, saya ngelihat kucing biasa padahal cek batur mah ucing teh baeud, cek urang mah di persepsina eta senyum ucing. Naon baeud kumaha urang we. Beres. Persepsilah yang membuat kita menjadi persepsi bahagia. Positif. Persepsi apapun yang membuat kita bahagia suka-suka. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat semua di studio juga pemirsa di rumahnya masing-masing. Tadi sudah di closing sama Ustaz Dudi Mutakin. Ya mudah-mudahan setelah kita mempersiapkan masa muda itu tentu ada persiapan di masa muda yang baik. Persiapan ibadah tentunya ya kalau korelasinya dengan Al-Imran ayat 200 tadi tetap bersabar. Sabar berdasarkan koridor yang seharusnya. Ibadah sajadah panjang yang memang harus kita tata seluruhnya hingga sampai nanti ada saat sisa dari sajadah panjang itu agar bisa betul-betul mencukupi. Jangan sampai salah, jangan sampai belok. Sabar itu menemukan hikmah dari apapun yang Allah berikan. Sabar menemukan hikmah. Hikmah sama dengan ilmu. Jangan ada apapun berlalu dalam kehidupan kita tanpa manfaat ilmu yang hadir pada diri kita. Oke. Sepakat. Mudah-mudahan kita senantiasa bersabar dan tetap kuat dalam bersabarnya, menjadikan ibadah sebagai perjalanan yang terbaik untuk persiapan di masa tua nanti. Sekarang saatnya selagi masih ada kesempatan. Itu saja, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kembali, mudah-mudahan untuk terus menambah ilmu demi perjalanan persiapan di masa tua nanti. Kalaupun tidak Allah berikan kesempatan itu, hari ini adalah saksi yang bisa menjadi alasan kita menjadi ahli surganya Allah nanti. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.